Halo, selamat datang di podcast kami Kelas 11 IPS 2 bersama saya Syafrina Nasyapsi. dan saya Ninggelis. Oke, jadi kawan kita bahas sesuai tema ya, Indonesia tangguh, Indonesia tuh. asik banget. Kalau dilihat dari kamu di kelas selama daring, mau dari Zoom mau di PTM, kamu tuh termasuk yang kayak rajin gitu ya? Kamu juga? Enggak juga sih. Maksudnya kayak itu kan kewajiban ya, juga. bahannya kewajiban lah itu. Kita harus menyelesaikan tugas dengan baik lah ya. Kewajiban seorang siswa lah Iya. ya. Udah kodratnya. Ya, terus siapa sih yang bikin kamu termotivasi gitu? Motivasi. Kalau aku pribadi sih, terus terang aku benar-benar merasa termotivasi sama Kak Jerome Pauline. Kenal kan pasti? Ya, Ini milenial sekarang siapa sih yang nggak kenal sama Kak Jerome? Aku spill dikit ya. Jadi Kak Jerome Pauline sebenarnya dipanggil Bang Jerome sih, cuman biar lebih etis aja panggil Kak Jerome gitu ya. Agak gimana ya, gak apa-apa. Iya, bisa. Ya, jadi Kak Jerome itu adalah salah satu peraih beasiswa full 100% ke Jepang. Jadi dia udah mau lulus nih tahun terakhirnya di Waseda University. Dan aku tuh ngerasa motivasi karena sebenarnya kalau kamu pasti juga nge-subscribe YouTube-nya kan. Nah, Iya juga. di YouTube, Instagram itu kan dia kayak ngasih konten yang menghibur dan Iya. sangat, tapi mengedukasi juga. Iya. Ya benar. Nah, tapi itu kan lebih tentang kesehariannya Kak Jerome kan. Aku tuh pernah baca di buku karyanya Kak Jerome langsung, judulnya Nihongo Mantabu, tahu? Iya. Ya itu bestseller banget. Nah, jadi di situ itu bukunya tuh menceritakan kisahnya Kak Jerome. Kak Jerome langsung yang nyeritain dari perjuangan struggle-nya dia dari dia tuh kecil sampai dia bisa sampai sekarang ini. Jadi dulu tuh ceritanya katanya dia punya teman-teman tuh keren banget, teman sekolahnya. Semuanya tuh bimbel. Kan kayak wah, jadi dia tuh langsung yang ngerasa teman-teman jago-jago kan. Itu adalah sebuah iri yang bagus ya, kayak ada teman-teman pintar semuanya, aku harus juga bisa dong. Iya, harus ngikutin. Jadi kan tapi Kak Jerome itu ngerti sama kondisi finansial keluarganya yang belum sejaya sekarang kan punya bisnis ya. Nah, itu akhirnya tau nggak, mamahnya itu bilang ke Jerome kalau kamu pengen jago juga, kamu setiap hari kamu kerjain soal yang ada di buku kamu deh, nanti mama koreksi. Nah, di sini itu peran orang tua tuh benar-benar penting banget ya. Jadi setiap hari tiada hari tanpa Jerome itu latihan. Dan aku tuh kayak benar-benar wow, kita tuh pasti bisa kok ngeraih apa yang kita mau walaupun jalannya itu berbeda daripada orang. Pakai cara kita sendiri. Bener, setuju. Nah, jadi walaupun dia nggak bisa les, dia tuh nggak langsung kayak aduh, berarti aku kalau nggak bisa nggak apa-apa dong kan aku nggak les. Nah, enggak, dia nggak patah semangat, dia tetap berusaha gimana caranya biar aku tuh bisa ngimbangin temen aku walaupun aku nggak bisa bimbel. Nah, bahkan di saat sekarang aja itu udah dapet full beasiswa tuh sebelumnya pernah ditolak loh, maksudnya nggak keterima gitu. Ada 2 universitas di Indonesia kayaknya itu nggak keterima, entah itu mungkin kekurangan di nilai apa, kita nggak tahu ya. Nah, itu dia coba cari beasiswa dan itu nggak segampang yang kita kira juga. Dia pernah bilang aku nggak punya sertifikat TOEFL bahasa Inggris aku kan bener-bener aku nggak tahu apa soal bahasa Inggris ya, karena dia dibutuhin. Iya, itu dibutuhin banget. Dan tapi dia juga nggak kepala semangat, dia cari, dan kebetulan yang di Waseda University itu cuman apa ya, nggak butuhin nilai TOEFL, itu nggak butuhin sertifikat itu kan, di Jepang kan pakai bahasa Jepang kan. Jadi dia kuliah bahasa dulu 1 tahun dan dia ikut tes. Nah, pertamanya tuh kayak bener-bener, dan pastinya walaupun agama apapun itu tetap kita harus percaya sama Tuhan ya. Dia benar-benar berapa hari tuh benar-benar berdoa terus sama Tuhan, gimana pokoknya udah berusaha kan. Jadi kayak berusaha gimana biar diterima, dan ternyata dia tuh dipanggil wawancara. Dan waktu hasil tesnya ternyata tuh ada satu matol yang dia nilainya tuh benar-benar hancur gitu. Tapi waktu diwawancara, kamu nilai jelek, tapi matematika kamu 100. Dan kayak dari situ adalah effortnya dia selama ini tuh terbayarkan ya. Dia kan latihan, jadi akhirnya dia keterima di Waseda University. Aku kayak ngerasa oh my god, itu tuh adalah satu bukti nyata kalau keberhasilan tuh bukan sekedar kamu tuh laki aja gitu, enggak. Benar, pasti ada hasilnya dari perjuangan. Iya, jadi kan perjuangannya tuh benar-benar membuahkan hasil gitu. Jadi aku kayak ngerasa oh my god, walaupun entah itu aku pintar matematika atau enggak, karena Kak Jerome juga sering bilang apapun bakat kamu tuh harus berkontribusi buat negara kamu sebisa kamu dan dengan cara kamu sendiri. Kayak aku jadi ngerasa bener. Jadi bukannya kita harus insecure karena kita nggak pintar matematika kayak Kak Jerome, tapi kita harus stay motivated dari itu. Bener-bener kita petik hikmahnya lah ya. Kalau kamu sendiri siapa sih? Cinta Laura. Wow, Cinta Laura cute. Kenapa?
dia, karena kayak selain dia multi talent sebagai artis dan aktris, dia itu juga kayak bisa ngimbangin di bidang akademik. Iya benar, kayak pinter. Iya. Selain itu dia juga kayak aktivis yang kayak speak up sama isu-isu yang Iya. merugikan gitu kan, jadi luas. Jadi, orang wawasannya tahu, termasuk, iya, benar. orang kan jadi tahu gimana sih caranya Menghadapi isu kayak gini. Jadi kan juga Iya. pada ngerti semuanya. Terus kayak dia juga kayak bikin konten yang menarik. Contohnya tuh podcast waktu dia Podcast. sama Boy William. Ah iya benar. Dia bilang Aku juga nonton tentang gitu. dia dididik orang tuanya. Iya. Dari kecil dia disuruh kayak kalau kamu mau Kalau kamu apa-apa, apa-apa itu. kamu harus ada effort buat Iya. ngedapetinnya. Iya. Katakanlah dia juga anak sultan, Bener, bisa anak sultan gampang banget ya kan, banget ibaratnya buat tinggal dapetinnya. tunjuk aja sebenarnya dapat ya. Iya, tapi didikannya itu bagus banget dan buat bekal sampai sekarang Bener. tuh bisa cara memanage uang dengan baik juga Iya, gitu kan, lagi-lagi efeknya. peran orang tua tuh sangat penting ya. Dan iya kayak Apalagi kita ini kan di tengah pandemi itu kan ngabisin waktu tuh sebagian besar sama orang tua kan. Jadi benar-benar orang tua tuh sangat amat berpengaruh gitu ya. dan hal itu juga ngaruh juga itu buat kaum milenial sekarang yang hedon konsumtif Iya benar. kayak gitu. Si Dia tuh Lauren udah juga bahkan mikir. waktu di podcast sama Boy William tuh dia juga bilang kalau dia tuh gak terlalu suka shopping nggak, iya kan? Ya Bener. dia bisa manage uangnya daripada dia membeli barang Yang sekitar harganya selangit, mahal banget, berapa itu jadi? dia bisa buat yang lainnya Ya bisa yang lebih bermanfaat lagi. mungkin buat orang yang lebih membutuhkan. Bahkan barang yang dia mau dengan harga segitu juga ada yang harganya lebih murah. Bener. Jadi waktu itu sempat di spill isi wardrobe-nya dia, itu bajunya tuh nggak sebanyak artis-artis lain, kayak bisa apa ya? Oh bener-bener. Jadi dia tuh nggak cuma ngomong kalau aku tuh nggak suka shopping, kalau aku tuh nggak suka boros-boros, tapi tuh ada buktinya kayak Iya, oh bener. emang bener, ini berarti kan didikan papanya tuh sangat luar biasa sekali ya. Itu bener harus dicontoh sama kaum milenial sekarang, jangan konsumtif karena emang lifestyle sekarang kayak gitu kayaknya. Ya, Bener-bener kayak gitu. Jadi kita harus bisa lah, walaupun kita terbatas oleh ruang dan waktu, kita harus tetap semangat sebagai pelajar ya tentunya. Bener, apalagi ini kita alhamdulillah ada kesempatan buat PTM walaupun 50%, itu bener-bener kayak sebuah ruang untuk bernafas lega nggak sih, kita bisa ketemu teman-teman, Iya, bisa refresh, nggak terlalu stres. Itu kalau misalnya kamu di rumah itu gimana sih caranya kamu bagi waktu gitu buat ngerjain tugas-tugas Bagi biar waktu. Kalau kayak tugas sekolah kan udah dibilang di awal juga itu kayak kewajiban sebagai Benar. siswa dan harus dilakukan, yang Ya. harus diutamain sebagai Prioritas, siswa. ya, Iya, prioritas. Nah, itu semuanya awal sebelum melakukan apapun itu yang mungkin kayak lebih menyenangkan daripada lebih mengerjakan benar. tugas atau belajar. ya sesuatu Kayak yang gitu mending kayak ngelakuin belajar atau dikelarin tugasnya dulu tugasnya gitu iya, kan ya. Benar. soalnya kalau nggak gitu kan kewajiban, jadi nanti kayak jadi beban. Aku belum ngelakuin ini tapi udah kayak gini. Tapi kalau kita udah terbiasa lama-lama kan kayak udah jadi Iya, kebiasaan karena udah aku harus biasa. nyelesain tugas aku dulu baru aku tuh ngerjain yang lain-lain. Bener banget, Bener banget kayak gitu. Jadi kayak nikmatin aja, pahit-pahitin Ya dulu. pahit-pahit dulu aja. Sih. Nah, terus oke. Ganti-ganti kata. Kalau kamu sih gimana? Sih. Kan dikata sih. Kalau kamu sendiri gimana dari Jerome Pauline tuh cara ngebagi waktunya gitu Nah, juga. ini Terus cara belajarnya kamu itu gimana? gini kan Jerome tuh kan konten kreator kan, Yap. kontennya seru semua. Nah Iya. ini karena jadi kendala aku sendiri, aku kayak jadi pengen mentelengin channelnya terus dong. Nah tapi di saat, karena aku bilang tadi kan di dalam kontennya tuh kan juga memotivasi buat kita tuh produktif. Nah aku tuh jadi kayak tersentil lagi asik-asik scroll Instagram terus dia bikin snap kayak gitu, aku jadi kayak loh aku kok jadi mantengin statusnya dia, ada kayak bener-bener oh iya ya bener-bener ya. Jadi jadi sebegitu besarnya pengaruhnya, aku jadi kayak bener kayak kamu tadi, aku mau ngapain sesuatu yang aku suka kayak aku nonton film atau apa, aku jadi kayak rasa aku masih punya tugas dan Iya kan? itu akan Beban kalau beban belum banget kayak selesai. terngiang-ngiang gitu. Dan sebenarnya tugas itu bakalan berat kalau kita tuh bayangin aduh aku belum ngerjain ini, itu kalau dibayangin emang berat, tapi kalau kita udah ngelakuin kayak Udah ngerjain. Ya udah kita let pasti it bisa flow gitu. ya kayak dijalanin aja kalau kita. Bener. Jadi aku tuh bukan tipe orangnya kayak
tugas ini belum, nggak, aku kayak ya udah nggak usah dipikir, nanti kalau aku begitu aku longgar itu langsung aku kerjain, dan itu kayak ngerasa bebannya itu nggak terlalu berat karena Iya. langsung dilakuin aja gitu ya. Dan ngerjain tugas tuh yang pertama harus enjoy. Bener, harus enjoy. Lihat aja yang paling simpel aja, ngerjain tugas gak enjoy, tulisannya jelek, itu Iya, paling terus juga simpel. karena kalau kita nggak enjoy, kita baca soal satu aja itu bisa 10 kali baca gak Iya, sih? iya, Jadi kayak 10 kali nggak baca, kayak selesai, nggak nggak konsen, konsen. Jadi kayak benar-benar kita harus membagi waktu buat istirahat juga. Jangan kayak misalnya karena kita seru mainan HP terus kita lupa istirahat. Iya, benar. Jadi nanti waktunya nugas kita malah udah capek. Apalagi gitu. kalau di rumah kan juga banyak kayak yang nyela, banyak Bener, interruptionnya juga. interruptionnya banyak banget. Karena kan kayak kita di rumah ya pasti kita juga bantuin orang tua, atau mungkin kita juga bersih di rumah atau apa. Kan kalau kita di sekolah kan benar-benar dari pagi sampai sore kan fokus gitu kan ya. Nah itu, tapi itu poin plus juga sih buat kita, jadi kita udah terbiasa bagi waktu kan ya. Iya. Bener, jadi kita udah punya schedule gitu. Aku harus ngerjain kewajibanku sebagai pelajar, juga sebagai anak yang bantuin orang tua, Iya. kayak gitu. Bener, Terus juga mengambil hak untuk bersenang-senang bener. juga. Kita emang perlu kok, kita tuh kayak, karena kalau gitu kita stres, Iya, ya kan. bener. Jadi kayak bener-bener kita ngelakuin sesuatu yang kita suka, kayak mungkin chat sama teman di grup atau mungkin nonton film, itu sebuah refreshing yang amat diperlukan. Ya, oke. Jadi udah cukup ya ini? Iya. Ya, aku rasa cukup. Semoga apa yang kita bahas tadi itu benar-benar kasih motivasi buat teman-teman yang nonton, dan untuk kurang-kurangnya kita mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami.